Henry Hill selalu ingin menjadi gangster. Ia tidak tertarik pada hukum atau sekolah atau mimpi-mimpi biasa. Sejak ia masih kecil dan tumbuh di Brooklyn, setelan jas yang rapi, mobil Cadillac yang mengilap, dan rasa hormat yang menyertai gaya hidup mafia menariknya seperti gravitasi. Dari jendela kamar tidurnya, pada usia 13 tahun, ia mendapat kesempatannya. Ia mulai menjalankan tugas untuk Paulie Cicero, capo yang pendiam namun berkuasa di lingkungan itu. Paulie tidak banyak bicara. Ia bahkan tidak menggunakan telepon. Namun pengaruhnya menyebar kemana-mana. Dengan restu Paulie, Henry mulai merasakan kehidupan. Parkir Cadillac, mengantar paket, menghasilkan sedikit uang, lebih banyak dari yang pernah diperoleh ayahnya yang pekerja keras. Dia menjadi bagian dari kru. Saat itulah dia bertemu Tommy DeVito. Liar, lucu, tidak terduga. Dan Jimmy Conway, halus, cerdas, dan selalu siap dengan segepok uang curian. Namun dalam kelompok mafia, tidak ada yang tetap baik selamanya. Dan semakin tinggi Anda bangkit, semakin keras Anda jatuh. Di awal usia 20-an, Henry Hill hidup seperti raja. Dia bukan lagi anak kecil yang menjalankan tugas. Dia orang bijak yang disegani. Dan semua orang di lingkungan itu tahu namanya. Dia melewati antrean, memberikan uang kepada penjaga pintu, dan tidak pernah harus menunggu apapun. Henry berada di tengah dunia yang dibangun atas dasar kebaikan, uang cepat, dan rasa takut. Dengan Jimmy Conway dan Tommy DeVito di sisinya, dia mulai melakukan hal-hal yang lebih besar. Pembajakan truk, peminjaman uang, perjudian, pemerasan. Mereka bergerak cepat, memukul dengan keras, dan selalu dibayar. Jimmy punya sistem. Dia tenang, penuh perhitungan, dan selalu mencari pekerjaan besar berikutnya. Dia menghargai kesetiaan, tetapi dia tidak pernah takut untuk berlumuran darah. Di sisi lain, Tommy sangat eksplosif. Di satu detik dia melontarkan lelucon. Di detik berikutnya, dia memecahkan botol dan mengeluarkan pistol. Semua orang takut pada Tommy. Dan itu cocok untuknya. Bagi Henry, hidup itu memabukkan. Dia masuk ke Copacabana melalui pintu belakang dan mendapat meja barisan depan. Dia menghujani teman-temannya dengan minuman dan memberi tip kepada staf ratusan dolar seperti uang receh. Pelayan, polisi, dan hakim memperlakukannya seperti bangsawan. Dia bertemu Karen, seorang gadis Yahudi yang bersemangat dari Long Island. Awalnya, dia tidak mengerti dunianya. Namun, tak lama kemudian, dia tertarik ke dalamnya, tergoda oleh kemewahan, bahaya, gagasan menikah dengan pria yang tidak mau tunduk pada siapapun. Mereka menikah. Dan sekarang Henry memiliki segalanya. Seorang istri yang cantik, lemari penuh jas, uang tunai yang disembunyikan di dinding, dan tempat duduk di meja makan bersama Paulie, pria yang masih menjalankan lingkungan dengan kekuatan yang tenang. Namun, seiring dengan kesuksesan, datang pula tekanan. Ada aturan yang harus diikuti, wilayah yang harus dihormati, batas yang tidak boleh dilanggar. Dan Henry, terlepas dari pesona dan kesetiaannya, mulai melampaui batas. Ia mulai mengedarkan narkoba, sesuatu yang dilarang keras oleh Paulie. Uangnya terlalu bagus, terlalu cepat. Dan Henry, yang terbiasa memiliki segalanya, tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Kehidupan mewah tidak lagi hanya tentang rasa hormat. Ini tentang keserakahan. Dan keserakahan selalu meninggalkan jejak. Uang terus mengalir, tetapi ketegangan mulai meningkat. Tommy DeVito, yang dulunya liar dan berisik, kini menjadi sangat berbahaya. Ia tidak dapat diprediksi, mabuk kekuasaan dan amarah, dalam satu momen, ia dapat berubah dari tawa menjadi kekerasan. Di permainan kartu larut malam yang dikelilingi oleh teman-teman dan minuman, Tommy menceritakan sebuah kisah,
dengan keras, bersemangat, yang menjadi pusat perhatian pesta. Semua orang tertawa, terutama Henry, yang melontarkan tawa santai. "Kamu lucu." Ruangan menjadi sunyi. Tommy menjadi dingin. "Lucu bagaimana?" "Lucu seperti aku badut. Aku menghiburmu." Henry mencoba menertawakannya, tetapi semua orang menahan napas. Itu lelucon, tetapi juga peringatan. Tommy tak tersentuh dan berbahaya. Malam itu menentukan suasana. Kekerasan bukan lagi ancaman. Itu adalah bagian rutin dari kehidupan mereka. Suatu malam, Tommy dengan brutal memukuli seorang pelayan muda bernama Spider karena membantah. Beberapa hari kemudian, ketika Spider kembali dengan pincang, mencoba untuk membuktikan bahwa dirinya tangguh, Tommy menembaknya hingga tewas tanpa alasan yang jelas. Jimmy dan Henry merasa ngeri, tetapi mereka menertawakannya. Itulah yang mereka lakukan sekarang. Menertawakan pembunuhan. Kemudian muncul masalah yang lebih besar. Billy Butts, seorang pria yang diperalat dalam keluarga Gambino, keluar dari penjara dan bergabung dengan mereka untuk minum. Ia mengejek Tommy, mengingatkannya akan masa lalunya sebagai tukang semir sepatu. Tommy, yang merasa terhina, menahannya untuk sementara waktu. Namun kemudian malam itu, dengan bantuan Jimmy, ia membunuh Billy dengan darah dingin. Mereka memukulinya, menikamnya, menembaknya, membungkusnya dengan kain. Kemudian mereka melemparkan tubuhnya ke dalam bagasi dan pergi. Keesokan harinya, mereka menyadari bahwa mereka perlu memindahkan tubuhnya lagi. Tubuhnya terkubur di bawah tanah milik ibu seseorang. Tommy bercanda, tangannya masih merah. Ibunya bahkan membuatkan mereka makan malam. Begitulah hidup. Pembunuhan, lalu bakso. Namun, membunuh seorang pria yang diperalat tanpa izin adalah bunuh diri. Itu melanggar satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Paulie sangat marah. Jimmy tegang. Henry mulai merasakan dinding-dinding semakin menyempit. Mereka telah melewati batas yang tidak dapat mereka lewati. Dan sekarang, mereka tidak hanya menjalani hidup. Mereka mencoba bertahan hidup. Henry Hill menghasilkan lebih banyak uang dari sebelumnya. Namun, itu bukan melalui pembajakan atau rentenir, melainkan melalui narkoba. Meskipun Paulie memerintahkannya dengan ketat, Henry mendirikan operasinya sendiri, menyelundupkan kokain dan heroin dengan bantuan dari kontak-kontak lamanya di penjara dan pengasuh bayi yang berubah menjadi kurir narkoba. Dia menggunakan Karen untuk membantu menyembunyikan dan memindahkan produk tersebut. Karen gugup, tetapi setia. Dia sudah terlalu terjerumus untuk berhenti sekarang. Uang mengalir deras. Namun, begitu pula paranuanya. Henry menghirup produknya sendiri. Dia terus-menerus mabuk, gelisah, dan tidak fokus. Dia harus mengurus transaksi narkoba, kehidupan keluarga, simpanan, dan kewajiban mafia. Semua itu sambil terus waspada. Perampokan Lufthansa, yang dilakukan oleh kru Jimmy, menjadi legendaris. Lebih dari 6 juta dolar dicuri dari bandara JFK dalam salah satu perampokan terbesar dalam sejarah AS. Namun, dengan uang itu muncullah keserakahan. Jimmy Conway mulai membunuh semua orang yang terlibat. Pertama, orang-orang yang dapat dilacak. Lalu siapapun yang membeli sesuatu yang mencolok, Cadillac merah muda, mantel bulu, apapun yang mungkin menarik perhatian polisi. Satu persatu, mereka ditemukan tewas di tempat sampah, mobil, dan truk daging. Henry menyaksikannya terjadi. Dia tahu Jimmy sedang membersihkan rumah, dan dia tahu dia mungkin akan menjadi korban berikutnya. Lebih buruk lagi, Tommy akhirnya akan diangkat. Itu seharusnya menjadi kehormatan besar, yang memberikan perlindungan dan status. Jimmy dan Henry bangga sampai Tommy masuk ke sebuah ruangan dan ditembak di kepala. Itu balas dendam. Pembunuhan Billy Butts akhirnya menimpanya. Keluarga Gambino tidak pernah lupa. Jimmy hancur. Henry tercengang. Kekerasan itu tidak lagi strategis. Itu emosional, reaksioner. Semua orang saling menyerang.
Tidak ada yang aman. Kemudian tibalah hari ketika semuanya terurai. Henry, mabuk dan berkeringat, menjalankan tugas di seluruh kota. Mengirim senjata, memasak saus, mengawasi helikopter. Ia merasa seperti sedang diikuti. Ia memang diikuti. FBI menggerebek rumahnya. Karen panik. Obat-obatannya dibuang. Uangnya hilang. Keamanannya hilang. Paulie menolak untuk membantu. Jimmy menjauhkan diri. Henry sendirian. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, orang bijak yang memiliki segalanya itu dihadapkan pada keputusan yang tidak pernah ingin diambil oleh gangster manapun. Terbalik. Atau jatuh. Semuanya runtuh. Henry Hill, yang dulunya tak tersentuh, kini diburu. Oleh FBI, oleh mantan teman-temannya, dan oleh kehidupan yang pernah ia puja. Dakwaan narkoba itu serius. Jika terbukti bersalah, ia menghadapi hukuman penjara puluhan tahun. Lebih buruk lagi, Jimmy Conway mengitarinya seperti elang, berpura-pura peduli, menawarkan bantuan. Namun Henry dapat melihat sorot matanya. Jimmy ingin ia pergi, mengurangi satu orang yang tidak bertanggung jawab. Karen membenarkannya. Ketika Jimmy menyuruhnya mengambil beberapa gaun di gang gelap, ia merasakan itu jebakan. Dia berlari, terengah-engah, gemetar. Mereka berdua tahu kebenarannya sekarang. Mereka akan mati jika tetap setia. Namun, pergi berarti melanggar kode. Kode yang Henry pahami sejak kecil. Jangan pernah mengadu. Jangan pernah memberitahu. Dia bergulat dengan itu. Kehormatan, warisan, ketakutan. Namun pada akhirnya, kebenarannya sederhana. Tidak ada kehormatan di antara pencuri saat semua orang mencoba membunuhmu. Dia menerima tawaran itu. Henry Hill marah. Dia memberi FBI segalanya. Nama, tanggal, kejahatan, pembunuhan, jalur narkoba, pembayaran, perampokan Lufthansa, bahkan Paulie. Orang-orang yang pernah bersulang dengannya, berdarah bersamanya, dan membunuh demi mereka. Dia mengkhianati mereka semua. Dia bersaksi di pengadilan, duduk hanya beberapa kaki dari Jimmy dan Paulie. Mata mereka dingin, terbakar oleh pengkhianatan. Dia menceritakan kisah-kisah itu. Dia membeberkan semuanya. Rahasia selama puluhan tahun, hilang dalam beberapa minggu. Dan begitu saja, kekaisaran runtuh. Paulie masuk penjara. Jimmy dikurung. Para kru hancur. Dunia mafia, yang membesarkannya, memujinya, melindunginya, kini berbalik melawannya. Henry memasuki program perlindungan saksi. Nama baru, rumah baru, kehidupan baru. Namun, tidak ada yang terasa nyata. Tidak ada lagi larut malam. Tidak ada lagi restoran dengan meja yang dipesan. Tidak ada lagi amplop berisi uang. Tidak ada lagi rasa hormat. Hanya pinggiran kota. Makanan beku. Anonimitas. Saya orang biasa yang tidak penting, kata Henry. Saya bisa menjalani sisa hidup saya. Seperti orang tolol. Mimpi itu berakhir. Jas-jasnya hilang. Kekuasaannya hilang. Keluarganya retak. Dan anak laki-laki yang dulunya melihat keluar jendela sambil bermimpi menjadi gangster kini melihat keluar lubang intip, menunggu seseorang menyelesaikan ceritanya. Henry Hill dulunya hidup seperti raja. Sekarang dia hidup seperti hantu. Terselip dalam program perlindungan saksi, Henry memiliki nama baru, wajah baru di cermin, dan kehidupan yang aman, tetapi sangat biasa. Tidak ada lagi amplop berisi uang tunai. Tidak ada lagi pintu masuk karpet merah. Tidak ada lagi kekuasaan. Dia menukar kekacauan kejayaan orang bijak dengan keputusasaan yang tenang dari pengasingan di pinggiran kota. Dia berbelanja di supermarket seperti orang lain. Dia mengantre. Dia makan makanan beku. Dan yang terburuk, tidak ada yang tahu namanya. Bagi seorang pria yang dibesarkan dengan reputasi, status, dan rasa takut, ini lebih buruk daripada penjara.
Itu tidak terlihat. Karen juga hampa. Dia merindukan sensasi, berlian, bahaya. Pernikahan mereka, yang dulu diikat oleh darah dan adrenalin, kini tegang, sunyi, dan menghilang. Anak-anak tumbuh di dunia yang aman, tetapi bukan dunia mereka. Henry mencoba menyesuaikan diri. Ia menceritakan kisahnya kepada FBI. Ia bekerja sama dengan buku, artikel, wawancara. Legenda masa lalunya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi beban. Kehidupan yang dulu membuat iri kini hanya menjadi kata-kata di halaman dan bisikan di restoran. Ia pengkhianat, pria yang melanggar satu aturan yang paling penting, dan ia tahu itu. Ia menyaksikan dunia berubah dari pinggir lapangan. Kode mafia lama sedang sekarat. Keluarga-keluarga menjadi lebih lemah. Jalanan berbeda. Generasi gangsternya menghilang, dikurung, dibunuh, atau hilang ditelan waktu. Terkadang Henry bermimpi tentang masa lalu, berjalan ke Copa, tertawa bersama Jimmy, Tommy melepaskan hinaan dan peluru secara bersamaan. Ia merindukan bahaya, kesibukan, kekuatan, tetapi ia juga mengingat paranoia, ketakutan, mayat-mayat, darah. Pada akhirnya, Henry tidak bangga. Dia tidak marah. Dia hanya terputus, terjebak antara legenda yang pernah ada dan bukan siapa-siapa yang telah berubah. Itulah yang selalu kuinginkan, katanya, dan aku masih mencintainya. Namun, kehidupan itu telah berakhir, dan kini dia hanyalah wajah lain di tengah keramaian. Bagi Henry Hill, kisahnya telah berakhir, tetapi kenangannya tidak pernah pudar. Dia bangun setiap hari di lingkungan yang tenang, di sebuah rumah yang tampak seperti rumah-rumah lainnya. Tidak ada lagi setelan jas. Tidak ada lagi polisi yang membayar gajinya. Tidak ada lagi priaku. Lebih banyak priaku untuk segalanya. Dunia yang pernah dia kuasai kini hampir tidak mengingatnya. Namun, Henry mengingat segalanya. Setiap perjalanan dengan mobil. Setiap amplop berisi uang. Setiap tawa saat minum sebelum seseorang diurus. Dia berpikir tentang Tommy, liar dan kejam. Dibunuh sebelum dia bisa menjadi dirinya sendiri. Jimmy, terkurung di penjara. Tidak ada yang tersisa selain waktu dan kemarahan. Paulie, dikhianati dan dihancurkan oleh anak yang pernah dia lindungi. Karen, dan bagaimana bahkan cinta pun tidak dapat bertahan dalam kehidupan yang mereka pilih. Dan yang terpenting, ia memikirkan dirinya sendiri. Remaja yang pernah menyemir sepatu dan memarkirkan Cadillac untuk orang-orang pintar. Pria yang naik pangkat. Dipercaya. Ditakuti. Dikagumi. Gangster yang memiliki segalanya. Dan kehilangannya. Pada akhirnya, Henry tidak mati dalam kobaran kejayaan. Ia tidak mati muda atau dipenjara seumur hidup. Ia menghilang begitu saja. Dengan nama baru, rumah baru, identitas baru. Bukan seperti itu akhir legenda. Namun, begitulah akhir hidupnya. Dan mungkin lebih buruk. Karena sekarang, ia hidup dalam bayang-bayang kehidupan sebelumnya. Ia menonton film tentang kehidupan sebelumnya. Ia membaca berita utama tentang penangkapan oleh mafia. Ia melihat orang lain mencoba menjalani kisah yang telah ia tutup. Mereka akan berakhir mati atau di dalam sel. Henry sudah tahu itu. Ia merindukan kehidupan sebelumnya. Namun, ia tidak ingin kembali. Ia tidak bisa kembali. Dalam refleksi terakhirnya, ia berdiri di terasnya, menikmati dunia membosankan yang kini ia sebut sebagai rumah. Tidak seorang pun tahu siapa dia. Tidak seorang pun peduli. Dia menoleh ke kamera dan berkata, "Saya orang biasa yang tidak berarti. Saya bisa menjalani sisa hidup saya seperti orang bodoh." Dan dengan itu, layar berubah menjadi hitam. Mimpi itu berakhir. Orang bijak itu telah pergi. Dan legenda orang-orang baik menjadi kenangan.